Oke, sebuah program. Nah, jadi di subfungsi ini ada dua. Yang pertama ada fungsi ada namanya prosedur. Nah, fungsi ini dalam suatu matematika namanya adalah suatu yang memetakan suatu nilai terhadap nilai tertentu. Jadi seperti fungsi biasa dalam matematika. Nah, sedangkan dalam pemrograman, fungsi adalah sebuah subprogram yang mengirimkan atau menghasilkan sebuah nilai tertentu. Sebenarnya sama aja di komputer menghasilkan sebuah nilai tertentu. Terus kalau untuk yang di matematika memetakan suatu nilai terhadap nilai tertentu. Intinya muncul nilai aja kalau untuk yang fungsi. Nah, gitu. Bedanya kalau misalnya di matematika fungsi itu bisa berupa memetakan dari satu fungsi ke fungsi yang lain gitu. Bedanya cuma sedikit aja, cuman intinya sama-sama menghasilkan sebuah nilai. Nah, ini sintaknya, kalau ada fungsi, di sini ada tulisannya fungsi. Nah, berarti dia menggunakan fungsi. Fungsi, ini nama fungsinya. Terus deklarasi parameternya. Yang penting itu fungsi, nama fungsinya deklarasi parameter. Makanya kan biasanya dipanggilnya nama fungsinya gitu. Itu sebenarnya adalah nama fungsi. Parameter adalah suatu variabel yang berfungsi menampung nilai yang akan dikirimkan dari program utama ke dalam fungsi. Dengan parameter, fungsi akan menghasilkan nilai sesuai dengan nilai parameter yang dikirimkan. Contohnya aja langsung. Nah, misalnya ada kayak gini. X, Y, A, B, integer. Ini adalah variabelnya. Fungsi kali namanya, nama fungsinya, ini variabelnya. Ini parameternya, parameter fungsinya. Ini deklarasinya, deklarasinya artinya suatu variabel ini merupakan bilangan bulat integer, artinya bilangan bulat. Kemudian di bawah fungsi, di bawah begin itu ada namanya fungsinya. Fungsinya adalah kali sama dengan X bintang Y. Berarti perkalian X dikalikan dengan Y. Nah, kemudian diakhiri dengan N, begin lagi. Nah, berarti dia akan mengacu ke sini nanti. A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 5. Karena A dan B-nya sudah terpanggil di atas, makanya B-nya A dan B-nya akan digunakan gitu di sini. A-nya 10, B-nya 5. Nah, kemudian dipanggilnya nih dicetaknya fungsi kali A, B. Nah, berarti tinggal A-nya 10, A akan terisi menjadi suatu X. B akan suatu terisi jadi Y. Kan ada dalam suatu matematika misalnya fx sama dengan 4 misalnya. 4x. Berarti kalau misalnya 4a, x di sini diganti dengan a, berarti 4x di sini berarti diganti juga dengan 4a. Nah, kan kayak gitu. Sama kayak matematika kayak gitu. Jadi yang x di sini digantinya dengan a, y di sini digantinya dengan b. Kemudian dipanggilnya write in kali fungsi kali dari a, b. A-nya berapa? 10, B-nya 5. Kemudian masukkan ke dalam fungsi 10 kali 5 sama dengan 50. Sehingga hasilnya adalah 50. Nah, kayak gitu. Paham lah? Paham lah? Ngantuk. Iya, Pak. Iya, ngantuk. Oke. Variabel X D-nya adalah deklarasi parameter dan fungsi kali. Ada deklarasi parameter. Di dalam isi fungsi, keluaran ditampung lewat nama fungsi. Nama fungsi dapat kita pandang sebagai suatu variabel yang akan menampung hasil fungsi. Ini biasa aja seperti di matematika aja sebenarnya. Fungsi kubik. Nah, berarti ini nama fungsinya, ini variabelnya, ini deklarasinya. Variabelnya X. Fungsi dari X, fungsi dari kubik adalah X kali X kali X. Kalau misalnya dicari kubik 8, berarti yang ini menjadi X gitu. 8 kali 8 berapa? 5, 1, 2, dan seterusnya. Setelah fungsi ada namanya prosedur. Nanti akan ada perbedaan antara fungsi dan juga prosedur. Prosedur adalah sebuah subprogram yang hanya melakukan serangkaian aksi tertentu tanpa mengembalikan atau menghasilkan suatu data, suatu nilai. Nah, bedanya kalau misalnya fungsi kan pasti menghasilkan suatu nilai. Kalau prosedur dia melakukan aksi-aksi aja. Melakukan aksi-aksi aja. Bedanya adalah kalau fungsi pasti suatu nilai, kalau prosedur bisa jadi dia berupa nilai, bisa jadi berupa bukan nilai gitu. Karena kan yang namanya nilai pasti 1, 2, misalnya 3 nilai. Tapi kalau misalnya aksi bisa jadi misalnya 2 spasi 3.
A spasi B. Nah, itu kan aksi jadinya. Tergantung apakah dia cetak ataukah enggak. Jadi kalau fungsi sudah pasti prosedur. Kalau prosedur itu lebih luas lagi. Ya gitu bahasa sederhananya. Contohnya misalnya gini. Var X, Y, A, B integer. Prosedur tambah. Nah ini nama prosedurnya nih. Ini nama prosedurnya adalah prosedur tambah. X, Y adalah parameternya. Ini deklarasinya. Berarti X, Y doang gitu. Kemudian diperintahkannya adalah begin write X tambah Y. Nah berarti yang dilakukannya adalah write-nya X tambah Y. Yang harus dicetak berarti berapa? X tambah Y. X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Nah kemudian N Set. begin. Kemudian N begin A sama dengan 1, B sama dengan 3. Tambah A, B. Nah, di sini adalah prosedur kan bukan fungsi ya. Prosedur bukan fungsi. Tapi ada namanya aksi. Ini adalah aksi nih. Aksi. Nah, kalau fungsi kan ada fungsinya. Misalnya apa? Misalnya tambah. Tambah sama dengan 3 kali A, B. Nah, misalnya kayak gini. Bukan kan kalian jangan ini ya. Jangan terlalu fokus terhadap nama fungsinya ya. Nama fungsinya nanti aneh-aneh gitu. Meskipun nanti nama fungsinya adalah tambah, misalnya nama prosedurnya tambah, tapi bisa jadi isinya bukan tambah gitu, malah perkalian. Nah, kayak gitu. Namanya juga deklarasi, terserah orang ininya. Terserah orang namakannya apa. Oke. Kemudian lanjut, ini adalah aksi, aksinya adalah X tambah dengan Y. Dan harus dicetak. Gitu. Kemudian dilakukan A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. 3. Nah, berarti A itu bertindak sebagai X, Y bertindak sebagai 3. Kemudian 3. tambah, nah ini fungsinya nih, fungsi tambah A, B. Sehingga B. ditambahkan nih, X-nya 1, Y-nya 3. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. 4. Nah, bedanya hanya di sini doang, di perintah doang. Kalau yang di prosedur. Kalau misalnya nggak ada write-in, ya sudah selesai gitu. Nggak ada yang bisa dicetak apa-apa. Karena dia cuma melakukan aksi, tapi nggak dicetak. Bus by value. Jika deklarasi parameter dilakukan tanpa kata par, maka hanya nilai yang akan dikirimkan ke fungsi atau prosedur. Sehingga perubahan terhadap variabel parameter tidak berpengaruh ke variabel panggilan fungsi. Intinya kalau misalnya ada par, berarti hasil nilainya aja yang bisa dikirim gitu. Terus kalau misalnya nggak ada par, misalnya gini nih. Par A, B integer. Prosedur, ini nama prosedurnya XXX, X, Y integer. Kemudian lakukan X-nya sama dengan 2019, Y-nya sama dengan 2010. Begin. Kemudian A sama dengan 10, B sama dengan 20. Kemudian ditulisnya X, X, A, B. Kemudian write in A spasi, ini spasi dibacalah. Nanti hasilnya ada spasi kayak gini. Kalau misalnya di sininya cuman write in A, B, berarti nanti nggak ada spasinya, berarti 10, 20 nanti. Oke, lanjut dulu sini. Terus karena di sini ada prosedur bus PPI, ada kata par. Artinya dia tidak akan mempengaruhi nilai dari A dan B gitu. Sehingga nilai A-nya 10, B-nya juga 20. Jadi dia tidak akan mempengaruhi. Jadi yang nggak akan menyilang ke sini gitu. Nggak akan terganti. Karena kan sesuai ininya, bus by value adalah hanya nilai yang akan dikirim. Nilai doang yang dikirim gitu. Bukan perpindahan nilai. Kalau misalnya di sininya A-nya 10, berarti B-nya 20 ya sudah, berarti ini yang dicetak fungsi X, A, B, write in A, B. Jadi ini nggak ada gunanya nih, nggak ada gunanya. Nggak guna gitu. Yang diperhatikan hanya di sini.
Kenapa? Karena di sini sudah ada nilainya, nggak perlu ditukar. Sini juga nggak ada fungsinya. Beda cerita kalau misalnya ada fungsinya. Nah, terus pas by reference. Par A, B, X, Y integer. Prosedur swap ini namanya. Prosedur swap par A, B, integer. C-nya integer, integer artinya bilangan bulat, begin, C sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Cuman C di sini nggak ada deklarasinya di sini. Nggak dideklarasikan. Kalau di atas tadi kan dia cuma mendeklarasikan A dan B doang, X dan D-nya nggak ada gitu. Kalau di sini dia deklarasikannya A, B, X, Y, berarti semuanya terpengaruh. Yang mudah sih kita lihat aja variabelnya, variabel yang pengaruhnya apa gitu. Di sini yang pengaruhnya adalah A, B. Berarti abaikan aja yang ini kecuali ada fungsinya. Nah, yang ini lagi. C sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Artinya A sama dengan B. Berarti B sama dengan C sama dengan A. Berarti B sama dengan A. Di switchingnya. Ini adalah prosedurnya gitu. Biasanya kalau prosedur tuh berupa yang kayak gini menyulang nyalingkan apa namanya, switchingkan, menukar-nukarkan, namanya juga step per step prosedur. Tapi kalau misalnya fungsi itu emang benar-benar ada fungsi kayak matematika. Kemudian mulai X sama dengan 2019, Y sama dengan 2017. Yang minta adalah X spasi Y. Nah, di sini fungsinya adalah A sama dengan B sama dengan A. Yang ini X jadi A, Y menjadi B. Nah, berdasarkan fungsi swap, prosedur swap X, Y, A menjadi B menjadi A. Sehingga 2000 A menjadi B, berarti 2017 spasi 2019. Karena ada spasi di sini. Gitu. Paham lah, ada yang tanyakan dulu lah. Yang tanyakan dulu. Enggak. Nggak ada. Oke. Lanjut soal nomor 1. Function. Function fx integer. Begin f sama dengan x kali x kurang 2 kali x tambah 1 n. Begin A sama dengan 3. Nah, kita lakukan dulu soal 1. A-nya sama dengan 3 katanya. Kemudian A sama dengan FA. Berarti FA di sini setiap x di sini kita ganti dengan A. A pangkat 2 kurang 2A tambah 1. Kemudian tadi kan A-nya adalah 3. A-nya 3. Berarti A di sini kita ganti dengan 3. Berarti A-nya sama dengan A sama dengan FA sama dengan ini 3 pangkat 2 9 9 kurang 6 3 berarti 4. Kemudian ini A-nya sama dengan F dari FA. FA-nya FA yang di atas nih yang dipakai 4. Berarti sama dengan 4 2 kali 4 kurang 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 4 kali 4 16 kurang 8 tambah 1. Tuh, tunggu. Nih, A sama dengan 3. Bagian F sama dengan 3. A sama dengan 3. F sama dengan A sama dengan 3. Berarti di sini, diganti nih. A-nya. Kemudian A sama dengan FA. FA
16 kurang. Oh, harusnya diganti nih di awalnya di sini. Begin A-nya sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3 gitu ya. A-nya sama dengan 3. Berarti F-nya sama dengan 3 pangkat 2, 9 kurang 6 tambah 1 sama dengan 9 kurang 6, 3, 4 berarti. Nah, kemudian di sini 4 menjadi X-nya lagi gitu. 4 menjadi X-nya lagi. Berarti F 4 kali 4, 16 langsung aja. 4 kali 4, 16. Kurang 2 kali 4, 8 tambah 1. Sama dengan 16 kurang 8, 8 tambah 1, 9. Terus yang terakhir, dimasukkan lagi 9 menjadi X-nya. 9 kali 9, 81 kurang 18 tambah 1 sama dengan 81, 6. 64 lah. Kita. 4. Ya, 64. Oke, 64 lah berarti. Jadi ketika di sini dia langsung in ke dalam fungsi yang ada. Nah, kayak gitu. Dan dia kan lagi nanti soalnya kayak gini. Tapi biasanya sih soalnya kayak gini. Kalau misalnya yang mudah-mudah, apalagi yang if-else. Kan ada 10 pemrograman. Ya setidaknya ada 2 soal lah yang mudah gitu. Tapi tadi ada yang bisa jawab yang pemrograman. Ada bisa 2 tuh Pak. Terus yang bingung tuh yang kelinci itu Tapi yang pura-pura sama if-else. kelincinya nggak bisa sama. Oh, yang if-else itu bisa jawabnya. Masih bisa. Bisa aja. Yakin berarti lah. Kalau yang if-else kan mudah aja. Kalau yang untuk yang if-else. Oke. Tunggu, ada yang nge-WA. Dua, tiga. Oke, lanjut. Yang kedua. Perhatikan potongan program berikut. Function fx integer. Integer begin if x kurang dari 0. Kemudian f-nya sama dengan negatif x. Kemudian f-nya sama dengan else f sama dengan x. Berarti kalau misalnya tidak kurang dari 0, berarti dia menjadi x gitu. And begin, res sama dengan 0. Res awalnya 0 berarti. Nilai awalnya. Nah, dia mengkombinasikan antara function dan juga perulangan. Nih, array. Perulangan array. Ya, pengulangan cuman bukan array. For i ini. For i sama dengan negatif 100 to 100 do. Res sama dengan res fi. Berarti ketika res pertama ya. Res pertama berarti res awal 0. Ini res 1. Tambah fi. Fi mulai dari i-nya adalah mulai dari negatif 100. F negatif 100 karena i-nya adalah kurang dari 0. Negatif 100. Ini kan F-nya berarti sama dengan negatif dari negatif 100. Berarti sama dengan 100. Inilah. Kan X-nya adalah negatif 100 nih awalnya. 100, 100. Negatif dari negatif 100 sama dengan 100. Nah, berarti res pertama adalah 100.
Kemudian lanjut lagi ke res yang kedua. Res kedua itu diulang lagi nih resnya. Diulang lagi dari awal resnya. Tunggu. Oke, lanjut. Oke. Kemudian res yang kedua. Di sini kan FI-nya mulai dari negatif 100. Kalau misalnya FI negatif 100, F negatif 100, berarti hasilnya adalah, kalau misalnya negatif, berarti menjadi positif nih. Negatif dari negatif berarti 100. Mundur lagi, kalau misalnya F negatif 99, berarti sama dengan 99. Dan seterusnya sampai dengan F99, berarti hasilnya 99 nih. Nah, 99. Kemudian, jika F 100, berarti sama dengan 100. Nah, kemudian dijumlahkan sampai dengan resnya gitu. Res di akhir program sampai ke res 100. Karena kan ketika ini 100, ini 100 nih. Berarti sini 100 tambah dengan 99. Kemudian res kedua, res ketiga, berarti res yang awal, kebanyakan. Res yang awalnya adalah 100 tambah 99. Kemudian FI-nya menjadi 98 dong berarti. Nah ya kan, sampai dengan F bla 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 sampai dengan res yang ke-1 gitu. Res sama dengan 100 tambah 99 tambah 98 tambah bla 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 tambah 1. Ini untuk yang negatifnya aja. Dari negatif 100 sampai dengan negatif 1. Nah, kemudian ada lagi dari 1 sampai dengan 100. Ini integer lah. Kenapa nolnya nggak dibuat? Karena integer, bilangan bulat. 0 bukan bilangan bulat. Ingat, 0 bukan bilangan bulat. Jadi ketika dia negatif 100, berarti sampai dengan negatif 1, kemudian lanjut dari 1 sampai dengan 100. Kenapa 0 nggak dibuat? Alasannya adalah 0 bukan bilangan bulat. Nah, ini dia harus integer. Karena kalau misalnya 0 kan ada tambahannya gitu. Beda lagi. Nah, kemudian untuk yang dari 100 sampai dengan negatif 1, hasilnya adalah segini. Kemudian dari 1 sampai dengan 100 juga kayak gitu. Nah, coba kita ulang. Dari res 1 misalnya. Oh, sama aja sih seperti ini 2 kali gitu. Karena kan dari negatif 100 sampai dengan negatif 1 kayak gini. Dari 1 sampai dengan 100 juga segini gitu. Jadi sama saja dengan 2 kali 100 ini. Cuman kita jumlahkan dulu awalnya berapa sih gitu. Jadi sama dengan ini 2 kali. 2 kali. Kita jumlahkan dulu. Ini 100, 1, sini ada 2, 99 tambah 2, 101. Akan ada 50 paket gitu yang kayak gitu. Berarti 50 kali 101, karena ada 2 kali, berarti kali 2. Nah, kayak gitu. Sehingga sama dengan 50 kali 2, 100 kali 101. Sama dengan 10100.
Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ayo tanya kalau ada. Bukannya yang D kayak itu, Pak? Oh ya kah? D kah? Oh iya yang D. Ada soal, ada juga yang bingung tuh, Pak. Dia Tentang yang di WA. Ini fungsi return nih bab 9. Nanti kita belajar besok. Nanti kita belajar fungsi return. Fungsi kembalian. PO oke. 8. Nanti besok kita belajar fungsi return. Terlihat sederhana. Nah, terlihat sederhana kayak inilah semangat melihatnya. Terlihat sederhana fungsi return. Besok kita bahas fungsi return itu mana tadi? Full part. Nah. Oke, lanjut. Function sum x integer par i integer. Begin sum sama dengan 0 for i 1 to x do sum sama dengan sum plus i berapakah nilai dari sum 71 ini sama seperti perulangan biasa sebenarnya lah. Nah, sebentar lagi 10 menit mati. Jadi login lagi dengan login yang sama. Itu sama seperti perulangan biasa. Nah, coba kita jawab dulu. Sum awalnya adalah sum 0. Berarti sum 1 dulu. Sum pertama sama dengan 0 tambah. Dia mulai dari 1 nih. Berarti 1 sama dengan 1. Kemudian sum kedua. 1 tambah i yang kedua. Sama dengan 3. Nah, berarti sum 71. Ini sum yang ke-1, sum yang kedua. Sum yang ke-71 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla 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 tambah 7. 1. Ini nggak ada fungsinya di sini. Cuman integer doang. Jadi fungsi sederhana gitu. Cuman di atasnya aja tambah fungsi. Padahal fungsi yang sebenarnya ada di sini. Sama seperti perulangan for pada bab sebelumnya. Jumlahkan ujung dengan ujung. 71 tambah 1, 72. Ini 70. Ini tambah 72. Nah, ada berapa paket tuh? Dari 1 ke 71 gitu. Ada berapa paketnya? Yang pertama, kita bagi dua dulu. Nanti yang di tengah, ini kan ganjil beda dengan genap. Kalau genap pasti punya pasangan. Kalau ganjil nanti di tengah-tengahnya ada yang nggak punya pasangan. Kapan nilainya? Nilai yang nggak punya pasangan itu adalah 36. Kenapa 36? Karena 36 itu adalah mediannya dari 1 sampai dengan 71. 1 sampai dengan 35 di sebelah kiri, kemudian 37 sampai dengan 71 itu adalah ada 35 bilangan. Paham lah kenapa jadi nanti ujungnya ditambah 36. Berarti 72-nya ada 35. 72 kali 35. Kemudian tambah 36. Kenapa enggak 35? Karena kalau misalnya 70 aja, misalnya ada 70 digit. Berarti tengahnya nih bla 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 35, 36 bla 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 70. Nah, berarti di tengahnya adalah pas di tengah-tengah nggak ada yang nggak punya pasangan. Tapi kalau misalnya 71 berarti 1 bla 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 35, 36, 37 bla 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 71. Nah, di tengahnya nanti akan di sini. Hitung aja 35 kurang 31 35 kurang 1 itu 34, 71 kurang 37 juga 34. Nah, berarti 36 nanti dijumlahkan di tengahnya. Nah, berapa hasilnya jadinya?
72 kali 35 berapa? 72 kali 35. 10, 35. 3 kali 2, 6. 3 kali 7, 21. 0, 11, 5, 2, 25. 25, 20, Pak. 25, 10. Tambah 36. Hah? Oh, bukannya 25. 25, 20 kok, Pak? 25, 20 kan? Oh, 25, 20 kan? Iya. Dapat dari mana? 25, 20. Nih, kalkulator. Kalkulator kan? Tunggu. 10, 5, 35. Oke. 6, 3 kali 7, 21. 0, 0, 11. Ini 4. Nah, 24 malah. 25, 10. Kenapa jadi 25, 20? bentar, Pak. Coba hitung manual. 72 kali 35. 72, 35. 5 kali 10. 35, 36. Lupa menjumlah. 6, 2, 1. Ini benar aja. 0, 12, Ya, 5. Iya. 12. 25, Ya, 20. Kemudian 25, 20. Tambah 36. 75, 8. 75, 8. 75, 25, 56. 20 tambah berarti di sini 6, 5. 25, 56 lah. Nah, itu. Ya banyak kayak gini. Nih sering kayak gini lah. Paling sering keluar yang kayak gini bentuknya nih. Bentuknya nggak ribet. Jadi ujung ke ujung gitu ditambahkan. Kalau yang ini kan ganjil, kalau yang di atas kan genap nih. Nah, di atas kan genap kebetulan sampai dengan 100 nih. Nah, kayak gini. Kebetulan sampai dengan 100. Kalau yang di bawah itu dia ganjil. Kalau ganjil berarti kayak gini ada ganjilannya. Yang nomor 4. Berarti Berapa kalau bilangan bulat res positif? Kenapa? berarti kalau res sama sum tuh diulang-ulang aja gitu ya? Ah, res. Bedanya sebenarnya apapun namanya, mungkin ini kebetulan aja namanya sum itu tambah, res itu diulang lah. Ini cuma nama fungsi doang sebenarnya. Tergantung fungsi apa. Fungsinya kan ini sebenarnya. Fungsi yang paling penting tuh lah yang ini. Nih. Tambah. Nah, apapun namanya nggak penting. Yang penting isinya, prosedurnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Sum awalnya berapa? 0. 0 tambah I. I-nya dari mulai apa? Dari 1 sampai dengan X. X-nya berapa? X-nya ini 71. Berarti 1 sampai dengan 71. Oke. Berarti sum yang pertama, sum awalnya 0. I-nya berapa? 1. Karena sum yang pertama. Sum yang kedua, 1. Karena sum sebelumnya 1 tambah 2. Kemudian yang sum ketiga. Berarti 3 tambah 3. Nah, sampai dengan sum 71 akan pola 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 bla 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 sampai dengan tambah 71 gitu. Ujung-ujungnya dijumlahkan 1 tambah, karena dia ganjil maka akan ada ganjilannya. Kalau misalnya genap nggak ada ganjilannya. Kalau misalnya dia genap pasti akan ada satu pasangan ujung ke ujung. Tapi kalau misalnya dia ganjil pasti akan tersisa satu yang paling tengah. Yang paling tengahnya gimana cara mencarinya? Yang paling ujung tambah 1 dibagi 2. Nah kayak gitu. Oh, Oke, paham? oke. Paham, paham, paham. Oke, lanjut. Yang merah lagi. Berapa banyak bilangan bulat positif n yang memenuhi sum n kurang dari sama dengan 1000? Ini hasilnya nih. Gimana caranya supaya hasilnya ini sum sama dengan sum tambah i. Tambah i. I-nya berapa? Yang tanyakan lah I-nya ya. Yang I-nya sih yang tanyakan. Atau n yang di sini sampai dengan berapa gitu. Bilangan positif n yang memenuhi sum n kan berarti sum x gitu. Nah, berarti berapa sih nilai yang memenuhi n ini? Berarti yang cari yang kayak gini nih. Ininya berapa agar
hasil sumnya itu sama dengan 10.000 lah. Agar hasil sumnya itu sama dengan 10.000 gitu. Nah, kayak gitu. Bagaimana caranya agar hasilnya itu adalah 10.000? Caranya adalah bisa kita menggunakan manual source 1 sampai misalnya ini 139, kita cari 139, berarti dia 1 tambah bla 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 139. Berarti dijumlahkannya adalah ini manual dulu. Siapa tahu misalnya kalian lupa rumusnya apa misalnya. Jadi pakai manual aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa lambat ngejar soalnya. 1 tambah 39 kan 140. 140-nya ada berapa gitu ya. Nah, berarti ada berapa pasang nanti yang akan berpasangan. 140-nya ada berapa? Caranya 139 tuh karena dia ganjil maka akan ada satu sisanya. Sisanya adalah 139 tambah 1140, 70. Berarti sisanya nanti adalah 70 sisanya. Kemudian ada berapa 140 nanti ujung ke ujung. Caranya adalah 139 kurang 1 berarti 138. 138 bagi 2. 138 bagi 2. Berarti 9. Berarti ada 69. Nah, kita cek 140 kali 69